Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra ramadana syahrat tarbiyah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Wa salatullahi wa salamuhu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tak henti-hentinya kita memuji, bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena dengan rahmat dan karunia-Nya kita masih diberikan kesempatan menikmati fasilitas hidup di bulan suci Ramadan tahun 1446 Hijriah ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kesehatan dan kekuatan kepada kita untuk bisa melaksanakan ibadah di bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Salawat dan salam senantiasa kita peruntukkan pada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap manusia yang lahir ke dunia ini semua sudah pernah berjanji di hadapan Allah Subhanahu wa taala semacam taking kontrak untuk mampu melaksanakan tugas-tugasnya sebagai manusia. Sehingga dalam Al-Qur'an perjanjian itu bunyinya alastu birabbikum. Allah hanya bertanya, apakah kamu mengakui saya ini Tuhanmu? Dan mengakui sebagai Tuhan itu konsekuensinya adalah kita siap beribadah dan melaksanakan tugas-tugas yang ditugaskan oleh Sang Pencipta. Ketika manusia lahir ke dunia, maka tentu perlu mempertahankan syahadat pertamanya di dalam rahim ini. Maka dengan utusan Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita kembali untuk memperkuat syahadat itu. Sehingga manusia yang sudah sampai akil balik, dia diwajibkan diberikan pemikiran atau akal sehingga dia mengakui kembali syahadatnya di alam rahim sehingga bersyahadat di alam syahada alam dunia ini dan menjaga kedudukannya sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk mempertahankan status kehambaannya ini, Allah Subhanahu wa taala melalui utusannya yaitu para nabi dan rasul, dan kebetulan kita dapat nabi yang terakhir yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah mensyariatkan beberapa tugas dan kewajiban untuk mempertahankan kehambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah yang ada di rukun Islam, mengakui dan meneguhkan kembali syahadat kita di alam rahim, sehingga kita bersyahadat kembali di dunia ini dengan meyakini dan mengukuhkan dengan ucapan yaitu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian Allah mensyariatkan bukti bahwa kita ini hamba Allah Subhanahu wa taala dengan mensyariatkan ibadah salat. Jadi salat itu adalah ritual resmi bagi umat manusia untuk menunjukkan jati dirinya sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang mendirikan salat berarti dia sudah menunjukkan jati dirinya, dan kalau dia pertahankan maka insya Allah ketika akan meninggalkan dunia ini maka akan dipanggil secara mesra oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an dikatakan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Olehnya itu jamaah sekalian, mari kita pertahankan mengukuhkan diri kita senantiasa mendirikan salat. Tentu kualitas salat kita ini tergantung dari keikhlasan dan kehusyuan kita dalam mendirikan salat. Olehnya itu di bulan Ramadan ini kita harapkan bahwa keikhlasan dan kehusyuan itu perlu ditingkatkan atau terbantu meningkat karena kita mengadakan atau melaksanakan ibadah puasa. Di mana yang bisa mengganggu kehusyuan dan keikhlasan seseorang adalah
karena adanya keinginan hawa nafsu yang macam-macam. Karena ibadah puasa ini adalah intinya adalah mengendalikan hawa nafsu, maka otomatis orang yang berpuasa dengan baik maka meningkat keikhlasannya, karena kalau dilihat bahwa ibadah puasa ini betul-betul ibadah yang dilaksanakan, kalau dilaksanakan dengan baik di situ keikhlasan. Dimana kalau kita berpuasa yang tahu itu hanya kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang di samping kita dia tidak tahu kalau kita puasa atau tidak. Selalu dicontohkan misalnya kita berwudu, di samping kita ada orang berwudu, lalu kita telan airnya sedikit, orang di samping kita tidak tahu. Jadi ibadah puasa ini adalah mengasah keikhlasan. Dengan ibadah puasa ini, karena kita sudah mengasah keikhlasan di ibadah puasa, maka kita harapkan akan meningkatkan kualitas salat kita, seperti yang dilakukan di ibadah puasa, bahwa kita melaksanakan salat bukan karena hanya ingin dilihat oleh orang, bukan hanya ingin dinilai oleh siapapun, tapi betul-betul kita laksanakan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti ibadah puasa yang kita laksanakan. Olehnya itu dalam salat, ya, setiap orang salat ada rukun, syarat, dan sunnah-sunnahnya. Dan salah satu sunnahnya adalah menenangkan diri sebelum kita mendirikan salat. Setelah kita menghadap kiblat, kita tenang, lalu berdoa untuk tidak diganggu oleh syaitan. Kemudian setelah itu kita niat, lalu takbiratul ihram. Dan di niat itu kita kukuhkan bahwa kita laksanakan salat itu lillahi ta'ala. Seperti juga puasa. Jadi kesimpulannya bahwa mudah-mudahan dengan pelaksanaan puasa yang kita lakukan ini, maka gangguan-gangguan hawa nafsu yang ditunggangi oleh setan yang biasa mengganggu kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk dalam salat, kita bisa cegah dan bisa kendalikan. Sehingga ibadah-ibadah selain puasa ini seperti salat dan ibadah lainnya betul-betul kita laksanakan semata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita sudah terlatih dalam ibadah puasa. Semoga insya Allah dalam puasa bulan Ramadan tahun 1446 Hijriah ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan kepada kita untuk bisa melaksanakan puasa dengan sebaik-baiknya, dan bukan hanya sekedar puasa ritual, tapi betul-betul kita memaknai dan merenungi makna dari puasa itu, dan termasuk melatih diri mengendalikan nafsu, melatih diri melawan keinginan-keinginan yang macam-macam yang selalu mengganggu kita dalam kehidupan, untuk tidak khusyuk dan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga ibadah puasa yang kita laksanakan ini dapat meningkatkan kualitas ibadah kita, termasuk salat, karena kita sudah mampu mengendalikan nafsu. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi kita semua. Hadanallahu wa iyyakum, wallahu waliyut taufiq wal hidayah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.